Oke teman-teman, selamat sore, selamat bertemu kembali di YouTube channel gua, Johnny Mata Vlog. Nah, oke, kali ini alhamdulillah ya, gue bisa upload lagi. Dan untuk pembahasan di video kali ini gue akan bahas tentang kekurangan produk aftermarket ya di motor Vario 160 gue ini. Nah, produk aftermarketnya itu apa? Jadi di sini gue akan bahas soal produk aftermarket dari shockbreaker belakang ya, dari shockbreaker belakang merek KTC ini ya. Nah, apa saja kekurangannya dan mungkin sekalian kelebihannya ya. Nah, dilanjut ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kendalanya apa sih untuk si shockbreaker Vario 160 ini dari merek KTC ya. Jadi gini ya teman-teman, ini langsung aja ya. Nah, jadi untuk kendalanya di shockbreaker merek KTC ini ya, di Vario 160 gue ini, jadi pada saat awal-awal pemasangan tuh timbul getaran ya teman-teman. Jadi pada saat jalan tuh timbul getaran. Sebelumnya gue nggak terlalu memperhatikan banget ya, cuman kalau kerasa sih ya kerasa gitu. Gue kira awalnya tuh cuman di bagian apa sih, rangkanya gitu kan, mungkin bautnya kurang kenceng. Ternyata bukan ya. Setelah kemarin tuh servis kan, gua curhat sama bengkel atau dealer ahasnya, ternyata bukan. Jadi kendalanya tuh bukan di bautnya kurang kenceng. Nah, efeknya satu timbul getaran pada saat jalan. Jadi kayak getarannya tuh kayak bunyi besi sama besi tuh gesekan gitu, reng ya. Gimana ya, jadi kurang enak aja sih, maksudnya risih gitu bro. Nah, yang kedua, pada saat di standar tengah ini ya, jadi bunyi pak glek gitu, jadi bunyi ya kalau pada saat di standar 2. Tapi kalau normalnya sih, ini pas di standar 2 tuh pasti nggak bunyi karena presisi ya, karena maksudnya pas gitu. Nah, kemarin tuh pada saat sebelum dibenahin gitu ya, ini tuh bunyi pak glek, aduh, jadi terasa risih aja gitu kan. Jadi memang ada yang kurang gitu bro. Jadi itu kendalanya ya, satu timbul getaran. Nah, yang kedua, pada saat di standar tengah itu bunyi pak glek gitu ya bro ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir juga atau timbul pertanyaan kan, apa sih kok sampai bunyi glek gitu ya, maksudnya kendalanya tuh apa? Jadi sebelum lanjut, kita simak baik-baik dulu ya untuk video dari bengkel ahas ya. Nanti setelah itu gue lanjut lagi ya. Yang ini kan stok ke harusnya ada karetnya. Oh, ada karetnya. Iya. Ini kan nggak ada ini. Kita lihat Pak, gini kan ada gapnya. Ya. Nah, kalau ada karet ini nggak mungkin ada pergerakan kayak gini. Oh gitu. Ya. Nah, karetnya kemarin Ini waktu pas beli sih nggak ada karetnya mas. Nggak ada karetnya dari aftermarketnya. Iya. Biasanya mungkin dari toko bawaannya yang ini. Oh, mungkin nggak dipasang Ya. ya. Itu. Berarti nggak tahu kemarin bengkel mekaniknya. Apa dia? Saya nggak punya karetnya, itu saya nggak punya. Apa diambil yang ori aja mas? Diambilin yang ori mungkin bisa pasang. Soalnya ini gapnya ini, jadi getarannya mungkin yang Jona rasakan itu dari sini. Ini ada gapnya ini nah. Iya kayak gitu mas. Iya. Ya itu. Paling yang orinya di bawah, nanti coba dimasukin situ. Masih dia mau nggak? Harusnya sih mau. Kalau misalkan
nggak mau berarti gimana mas? Nggak mau, nanti solusinya jenengan cari karet yang seukurannya itu paling. Apa sih di sini apa aja? Sebenarnya ya paling di toko-toko anu itu, Di toko-toko variasi atau toko spare part itu. Oh, gitu. Coba cari yang ukuran karetnya segitu. itu Kalau yang misalkan diameter dalamnya kurang besar itu nanti mungkin bisa kita kita pakai bur, kita lebarin bisa. Yang penting itu nanti diameter oke sama dia karet sama bosnya yang masuk ke bautnya itu nanti dia kencang itu aja. oh, Gitu. itu bisa dilepas nggak sih mas? Apanya? Karetnya maksudnya nah, dilepas gampang mudah apa enggak mas? Biasanya itu nanti Apa pakai alat gitu? Kalau pakai alat nanti soknya tak bawa sini sekali. yang ini sistemnya dengan gini bisa ya bosnya lah. Karet langsung itu langsung untuk bautnya itu. Bos. Berarti nanti mesti melepas bosnya dulu, nanti baru dijujur. Oh gitu. Berarti dibawa sama soknya aja ya mas ya? Bawa stoknya aja dari sini. Iya. Baik teman-teman, dilanjut ya untuk pembahasannya. Di sini gua bahas soal kekurangannya terlebih dulu ya, dan kendala yang gua rasain. Barangkali teman-teman nanti ada yang sama untuk kendala dari shockbreaker merek Katase ini ya, di motor Vario 160 ini bisa ikuti untuk review gua ya. Jadi gini ya teman-teman, untuk kendalanya tuh jadi permasalahannya itu ada di sini ya, jadi di bosnya ya kan. Nah ini di bosnya. Kalau untuk merek Katase itu bosnya tuh enggak jadi enggak sama ya. Nah ini bos dari si merek Katase jadi dirubah ya, makanya timbul getaran pada saat jalan. Nah yang kedua, pada saat di standar tengah itu bunyi maglek karena untuk si bos si merek Katase ini terlalu besar, jadi sama ya, jadi terlalu longgar gitu kan, mungkin sekitar 10 mili ya atau 5 mili ya, setengah senti. Nah kemarin tuh pada saat servis di bengkel itu, jadi bos si merek Katase ini dirubah sama bos bawaan shockbreaker orinya ya, Vario 160 ini. Makanya sekarang udah beres sih. Nah yang kedua, ini karetnya enggak dilepas karena karetnya sudah ditambahin pakai karet Supra ya. Itu sama aja sih bentuknya karetnya. Jadi yang dilepas itu cuman bosnya aja yang ditukar ya. Jadi bos shockbreaker bawaan Vario 160 ini ditukar sama bos merek Katase ya. Itu permasalahan cuma di situ, makanya pada saat dibawa jalan tuh timbul getaran. Nah yang kedua, pada saat di standar tengah tuh bunyi maglek. Jadi itu ya teman-teman, kendalanya tuh di bosnya ya. Bos si merek Katase itu tuh lebih lenggar ya, jadi nggak PNP sih. Jadi permasalahannya tuh di bosnya, jadi bosnya ditukar ya. Nah jadi itu sih ya teman-teman permasalahannya, dan kenapa pada saat jalan tuh timbul getaran ya. Nah jadi itu ya teman-teman untuk kekurangannya, itu kekurangan dari shockbreaker merek Katase ini. Itu kekurangannya nggak PNP sih menurut gue ya, harus ada yang diubah gitu kan. Satu, rangkanya yang di deket bosnya itu dipangkas ya sekitar 10 mili atau 1 cm. Nah yang kedua, bosnya tuh harus diganti dengan atau ditukar dengan bawaannya atau shockbreaker orinya. Untuk karetnya sih tadi yang udah gue bilang punya Supra juga masuk sih. Ini udah presisi banget ya. Jadi kekurangannya itu. Selebihnya sih, kalau untuk kelebihannya sih udah enak banget. Maksudnya udah ada double clicknya, udah ada suspensinya ya. Jadi bisa diatur gitu untuk kelembutannya atau kekerasannya ya. Kalau misalkan pengen lembut banget, tinggal putar ke kanan ya, berlawanan arah jarum jam. Misalkan untuk untuk keras tinggal searah jarum jam. Nah begitu ya teman-teman. Nah begitupun sama di bawahnya kan, di bawahnya namanya apa sih, gue kurang begitu paham ya, klik aja deh ya. Sama kalau misalkan mau soft, berlawanan arah jarum jam ya. Kalau misalkan pengen hard atau keras, searah jarum jam untuk pemutarannya ya. Nah
Nah jadi begitu teman-teman, mungkin itu aja sih informasi dari gue ya tentang kekurangan shockbreaker aftermarket dari merek KTC ya. Tapi ini sih udah enak sih. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham bisa tanya-tanya di kolom komentar ya, ataupun bagi teman-teman yang sekiranya ribet banget sih harus diubah gini ini itu untuk merek KTC, ya silahkan cari shockbreaker yang lain dulu atau referensi dulu lah ya, barangkali mau beli shock tabung atau non tabung ya. Tapi kalau non tabung sih kayaknya ada sih dari merek YSS, apa sih YSS di support atau Gipes, lupa gue ya. Itu udah pas banget PNP tanpa perlu mengubah ya. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Bye.